Saudara-saudariku yang terkasih, saat beban kehidupan semakin berat dalam realitas kehidupan kita, maka kita mengarahkan hati dan berharap agar Tuhan turun tangan langsung membantu menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Kita merasa tidak kuat dan menghendaki agar dengan segera semua beban bisa diambil satu persatu, agar kita lega dan bahagia kembali. Pengharapan seperti ini membuat banyak orang kecewa, sedih, sakit hati mungkin, ataupun mengeluh saat keinginan-keinginan pribadinya tidak terkabul. Muncul pemikiran bahwa Allah berdiam diri dan membiarkan umatnya hidup di dalam penderitaan. Muncul pemikiran bahwa Allah membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan. Pengalaman ini bisa mengubah orang menjadi sangat berbeda dari biasanya. Orang yang biasanya sangat rajin, hidupnya devosional, bisa berubah menjadi malas, bahkan doa pun sekedarnya saja. Saudara-saudariku yang terkasih, realitas kehidupan seperti ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Entah kita sendiri yang mengalami atau juga sesama atau orang di sekitar kita. Dan sabda Tuhan pada hari Minggu ini, hari Minggu Prapaskah yang ketiga, mengisahkan pengharapan akan keselamatan yang datang dari Allah. Seberat dan sesulit apapun pengalaman hidup kita, Allah tidak membiarkan kita tinggal sendirian ataupun berjalan sendirian. Yang pertama, orang Israel yang mengharapkan air dari Allah di tengah padang gurun. Mereka mengeluh saat berhadapan dengan perjalanan yang melelahkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, di padang gurun panas terik dan mereka sudah mulai kehabisan air. Mereka kehausan, dan di saat seperti itu mereka mengeluh. Mereka membandingkan kehidupan mereka di Mesir dengan situasi saat itu. Mereka menderita dan susah di Mesir, tetapi makan dan minum terjamin. Sedangkan saat ini mereka kehausan dan kekeringan. Bahkan mereka datang dan bersungut-sungut kepada Musa. Apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak dan ternak kami dengan kehausan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Musa bermohon kepada Allah, meminta petunjuk untuk menghadapi situasi seperti ini. Ia menghadapi keluhan orang-orang Israel, dan Allah sendiri memerintahkan kepadanya agar dengan tongkat yang sama yang membelah Laut Merah, ia memukul gunung batu di Horeb, dan mujizat terjadi di sana. Air keluar dari batu itu untuk mereka minum. Air yang keluar membasahi mereka yang mulai mengering dan membasahi jiwa mereka yang mulai gersang. Mujizat ini bukan untuk memenuhi keinginan orang Israel, tetapi memberikan kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Lalu yang kedua, Paulus menghadapi semua tantangan hidup dengan iman. Di sana kita lihat ada pengharapan. Ia menunjukkan kepada jemaat di Roma bahwa penderitaan, kesulitan, persoalan itu akan selalu ada, namun pengalamannya sendiri menunjukkan bahwa saat hidup dalam iman dan damai sejahtera Allah, maka kita akan dibawa masuk oleh kasih karunia untuk melewati semua itu dengan baik, semua persoalan, tantangan, dan kesulitan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan senantiasa hidup damai, hidup penuh pengharapan akan masa depan, meski masalah berat atau ringan datang silih berganti dalam kehidupan. Paulus menegaskan bahwa Allah hadir bagi umat manusia begitu luar biasa, sehingga tidak membiarkan kita menderita begitu saja.
Ia mengutus putranya untuk menanggung penderitaan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Logikanya sederhana. Kalau kita berdosa, seharusnya kita sendiri yang menebusnya dengan cara apapun. Sama seperti kalau kita berutang, meminjam kepada orang, maka kita bertanggung jawab untuk melunasinya. Tetapi Allah melompati logika kemanusiaan kita. Ia mengutus Yesus Kristus putranya yang datang sebagai kebenaran. Dia justru datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan hal inilah yang kemudian menghantar kita masuk ke dalam kasih karunia-Nya untuk mengalami damai sejahtera. Maka orang yang hidup di dalam iman kepada Allah selalu mengalami ketenangan, damai, meski harus berhadapan dengan persoalan yang datang silih berganti. Lalu yang ketiga, Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Sumur tempat yang memberikan penghidupan bagi mereka, hewan peliharaan. Meski sangat dalam, namun mereka akan senantiasa datang untuk mengambil airnya yang memberi pengharapan akan kehidupan itu. Wanita ini adalah seorang Samaria, orang yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Dan wanita sendiri yang hidupnya dalam tanda petik liar, sehingga orang tidak mau dekat dan berbicara dengannya. Kalau kita baca secara lengkap perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini, maka Yesus mengetahui bahwa dia sudah bersuami berapa dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat orang-orang tidak mau bergaul dengannya. Di satu sisi ia orang kafir sehingga dihindari oleh orang Yahudi. Di sisi yang lain dia wanita yang tidak benar, wanita yang liar tadi, sehingga orang-orang menghindari. Namun perjumpaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena Yesus membongkar tembok antara Yahudi dan Samaria serta menyapa wanita yang dihindari oleh banyak orang. Perjumpaan ini menjadi sesuatu yang sungguh bermakna karena Yesus datang bukan saja untuk memberikan mereka air yang melepaskan rasa haus dan dahaga mereka secara manusiawi, tetapi justru ia juga memberikan mereka air kehidupan untuk jiwa mereka yang kehausan dengan rasa kasih, perhatian, dan damai. Yesus selalu mengatakan kepadanya bahwa ia adalah air kehidupan, air yang menjadi minuman rohani yang memberikan kehidupan yang kekal. Yesus pun mengajarkan bahwa dia datang bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di sumur Yakub inilah wanita Samaria ini percaya bahwa semua orang adalah anak-anak Allah. Semua orang menjadi warga kerajaan Allah, baik di atas bumi maupun di kerajaan kekal. Dari wanita kafir yang telah percaya dan wanita yang kehausan cinta ini, kemudian semua orang Samaria menjadi percaya karena ia sendiri membawa kabar sukacita kepada mereka semua. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu kita kembali ke pertanyaan awal kita. Benarkah Tuhan itu membiarkan kita hidup dalam penderitaan? Apakah Tuhan membiarkan kita menanggung beban kehidupan yang berat ini sendirian? Saudaraku, Tuhan senantiasa menyertai dan membebaskan kita dari segala persoalan. Ia memberi air kehidupan kepada orang Israel yang sedang mengembara di padang gurun. Tongkat Musa memukul gunung batu menghasilkan air yang menyejukkan. Dan kini sabdanya sebagai tongkat yang lain mengetuk hati kita untuk senantiasa bertobat. Hati kita yang mungkin membatu oleh segala dosa, agar bertobat kembali mengalirkan air kehidupan, air kedamaian, air sukacita Allah. Allah juga hadir menyertai kita dari setiap pengalaman hidup kita. Kadangkala ia hadir tetapi kita sendiri kurang menyadari kehadirannya. Untuk itu kecewa terhadap Allah akan dirasakan
oleh orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah, tetapi dengan sudut pandang yang tidak tepat. Ia mau Allah tolong sendiri, tetapi ia lupa Allah memakai sesama di sekitar kita yang menolong kita, membantu kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Allah mengatasi setiap persoalan kita di atas pertimbangan akal budi manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Kebijaksanaan Allah itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itulah kita mempercayakan diri kita kepadanya, berharap pada kasih-Nya, maka kita tidak pernah dikecewakan. Persoalan, beban kehidupan yang kita alami setiap hari, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada yang datangnya berat, ada yang datangnya ringan. Tetapi seperti pengalaman Paulus, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah akan menolong kita. Mungkin ada orang seperti Musa yang bisa mengulurkan tangan untuk mengetuk hati banyak orang, mengetuk hati kita supaya kita mengalami kasih setia. Hati kita yang kering, hati kita yang hampa, hati kita yang sungguh-sungguh merasa sendirian, kesepian, diteguhkan, diairi dengan air kehidupan, sehingga boleh segar kembali, boleh menghadirkan sukacita kembali. Mari tetap teguh dan berharap dalam iman sebagaimana Paulus tunjukkan, agar kita sungguh-sungguh mengalami kasih setia Tuhan, supaya kita seperti wanita Samaria yang datang kepada Allah dan kembali dengan sukacita, yang datang kepada Yesus dalam perjumpaan pribadi dan kembali membawa perubahan, pembaharuan, bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk banyak orang semakin mengenal Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.